Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nicholas Orlando, mahasiswa Universitas Katolik Musikaritas, program studi Informatika semester 3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan penjadwalan terkait dengan multi-level feedback queue scheduling. Yang pertama itu adalah pengertian. Multi-level feedback queue atau MLFQ adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengelola eksekusi tugas atau proses dalam sistem komputer. MLFQ adalah variasi dari algoritma penjadwalan antrian yang membagi tugas berdasarkan beberapa tingkat prioritas, dan proses dapat naik atau turun dalam tingkat prioritas sesuai dengan perilakunya. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, adaptabilitas. MLFQ sangat adaptif terhadap berbagai jenis tugas. Tugas-tugas yang berbeda dapat mendapatkan prioritas yang sesuai dengan perilaku mereka, sesuai tugas CPU bound atau yang memerlukan CPU secara intensif, dan tugas input-output bound yang sering berinteraksi dengan perangkat input atau output. Yang kedua, kinerja yang baik. MLFQ biasanya memberikan kinerja yang baik dalam mengoptimalkan responsivitas sistem terhadap tugas-tugas yang beragam. Tugas-tugas penting atau darurat dapat diberikan prioritas tinggi, sementara tugas-tugas panjang yang memakan waktu dapat diberikan prioritas yang lebih rendah. Yang ketiga, pencegahan inversi prioritas. Dengan menggunakan rotasi antrian, MLFQ mencegah inversi prioritas, yaitu ketika tugas dengan prioritas rendah menghalangi tugas dengan prioritas tinggi. Namun juga terdapat kekurangan dari MLFQ. Yang pertama, konfigurasi awal yang sulit. Memilih parameter awal seperti jumlah tingkat prioritas dan aturan untuk menaikkan atau menurunkan prioritas tugas bisa menjadi sulit. Konfigurasi yang buruk dapat menghasilkan jadwal yang tidak efisien. Kedua, overhead. Implementasi MLFQ bisa memerlukan penggunaan sumber daya yang signifikan, terutama untuk memantau perilaku tugas dan mengelola antrian. Hal ini bisa meningkatkan overhead pada sistem. Yang ketiga, potensial starvation. Meskipun MLFQ mencoba untuk mencegah starvation atau kekurangan sumber daya dengan menaikkan prioritas tugas yang tertata dalam antrian prioritas rendah, masih ada potensi tugas yang terus-menerus tertahan dan tidak pernah mendapatkan CPU. Dan yang terakhir, buruk dalam situasi khusus. MLFQ mungkin tidak cocok untuk semua jenis sistem atau lingkungan kerja. Algoritma ini cenderung bekerja dengan baik dalam situasi umum, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, algoritma penjadwalan yang berbeda mungkin lebih baik. Kita akan masuk ke contoh kasus. Nah, di sini terdapat 5 proses yang diberikan dengan arrival time 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya terdapat burst time yaitu 5, 10, 17, 15, dan 12. Nah, selanjutnya itu akan menampilkan antrian dan proses dengan antrian pertama nilai kuantumnya adalah 5, antrian kedua nilai kuantumnya adalah 10, dan antrian ketiga itu adalah FCFS. Nah, di sini yang pertama itu kita akan langsung memulai dengan proses P1. P1 akan langsung masuk ke dalam antrian dan langsung akan diproses di CPU. Selanjutnya, P1 itu memiliki nilai burst time adalah 5, yang kemudian akan dikurangi dengan nilai kuantum 1 yang akan menghasilkan nilai 5 pada time counter untuk gancar. Selanjutnya, karena nilai P1 burst time 5 dikurangi dengan kuantum adalah 5 akan menghasilkan nilai 0. Selanjutnya, karena proses P1 sudah selesai, berlanjut dengan proses P2. P2 akan masuk ke dalam antrian dan langsung diproses ke dalam CPU. Di sini nilai burst time dari P2 adalah 10 yang akan diproses di CPU dengan nilai kuantum 1 adalah 5 yang akan menghasilkan nilai burst time-nya menjadi 5. Di sini P2 akan masuk ke dalam gancar dengan time counter-nya adalah 10. 5 yang dari P1 bertambah dengan jumlah nilai dari P1 yaitu 5 menjadi 10. Selanjutnya berlanjut karena P2 belum selesai, masih tersisa burst time 5, akan menunggu di kuantum kedua yang akan dilanjutkan dengan proses P3. P3 akan masuk ke dalam antrian dan langsung diproses. Selanjutnya nilai burst time P3 adalah 17 dan dikurangi dengan nilai kuantum 1 yaitu 5 yang itu akan tersisa 12 dan akan menghasilkan time counter 15. Karena masih tersisa 12, burst time untuk P3 akan sama dengan proses sebelumnya dan masuk ke dalam antrian menunggu di Q2. Selanjutnya proses untuk P4
langsung diproses. Nilai burst time-nya 15 dikurangi dengan kuantum 1 yaitu 5, menyisakan burst time 10. Dan masuk dalam Gantt chart dan dengan time counter 20. Selanjutnya, karena masih menyisakan burst time 10, berlanjut ke menunggu di kuantum kedua. Dan selanjutnya proses P5 langsung diproses. Nilai 12 itu dikurang dengan Q1 yaitu 5, menyisakan burst time 7. Dan P5 masuk dalam Gantt chart dan time counternya 25. Setelah selesai, maka akan berlanjut lagi kembali ke proses P2. P2 akan diproses di Q2 itu dengan nilai burst time 5 akan dikurangi dengan 5 karena di sini akan menghasilkan 0, akan mencari nilai 0, maka tersisa 0 di sini untuk proses P2. Maka di Gantt chart time counternya menjadi 30 karena bertambah burst time-nya dikurangi 5. Akan masuk menjadi 30. Selanjutnya untuk proses P3. P3 masuk ke proses dengan burst time 12 dikurang dengan 10, menyisakan burst time 2. Dan di Gantt chart akan masuk dari 30 bertambah menjadi 40 karena menambah jumlah yang dari kuantum 2 yaitu 10 menjadi 40. Selanjutnya karena nilai P3 masih tersisa 2 akan masuk ke kuantum Q3 di FCFS dan menunggu untuk proses selanjutnya. Selanjutnya di proses P4 itu diproses dengan nilai sebelumnya adalah burst time 10 dikurang dengan 10 akan menyisakan 0 dan akan masuk ke Gantt chart serta time counter menjadi 50. Karena proses P4 sudah selesai, maka tidak masuk lagi ke Q3 dan dilanjutkan dengan proses untuk P5. P5 masuk ke dalam proses CPU dengan nilai burst time itu ada 7 dikurangi 7 juga untuk menghasilkan burst time 0. Sehingga pada Gantt chart itu menghasilkan nilai pada time counternya menghasilkan nilai 57. Dan terakhir untuk proses Q3 yaitu P3 menggunakan FCFS. Di sini P3 akan langsung diproses dan akan mengurangi burst time-nya dengan 2 sehingga menghasilkan 0. Sehingga menghasilkan 0 di sini dan akan masuk ke Gantt chart dengan nilai 59. Nah, sehingga proses P1 sampai P5 ini sudah selesai dengan Gantt chart P1, P2, P3, P4, P5, P2, P3, P4, P5, dan P3 dengan time counter mulai dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 57, dan 59. Setelah selesai itu akan masuk ke dalam bagian tabel. Yang pertama kita akan menentukan waiting time. Cara menentukan waiting time yaitu dengan cara completion time dikurang dengan burst time. Di sini kita lihat P1 completion time-nya 5 dikurang dengan burst time 5 akan menghasilkan 0 dan seterusnya hingga ke P5. Maka nilai dari waiting time akan masuk di sini 0, 20, 42, 35, dan 45. Selanjutnya mencari nilai turnaround time dengan rumus burst time ditambah dengan waiting time. Mulai dari P1 5, burst time-nya 5 ditambah dengan waiting time-nya 0, maka akan menghasilkan 5 dan seterusnya hingga menghasilkan turnaround time-nya adalah 5, 30, 59, 50, dan 57. Selanjutnya menentukan average waiting time, yaitu dengan cara menjumlah dari waiting time dibagi dengan jumlah proses. Di sini kita menggunakan 5 proses, jadi dibagi dengan 5. Kita jumlahkan untuk waiting time-nya itu P1-nya adalah 0, P2 20, P3 42, P4 35, dan P5 adalah 45 yang berjumlah 142 dibagi dengan 5 sesuai dengan banyaknya proses dengan menghasilkan 28,4 ms. Dan yang terakhir adalah average turnaround time untuk rata-rata dari turnaround time. Di sini jika kita menjumlahkan turnaround time dari setiap proses P1 dengan sampai P5 dan dibagi dengan banyaknya proses yaitu 5. 5
untuk P1, 30 untuk P2, 59 untuk P3, 50 untuk P4, dan 57 untuk P5, dibagi dengan 5 sesuai dengan banyaknya proses yang kita buat. Dan menghasilkan 201 dibagi 5, sehingga menghasilkan average turnaround time-nya adalah 40,2 ms. Sekian penjelasan dari saya terkait dengan multi-level feedback queue scheduling. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.